Kami dari kelompok 8 Kimia Karbon 1 yang beranggotakan yang pertama Wina Erlita Pardede, yang kedua Regina Mebela Sova, yang ketiga Eleonora Nabila Putri dari kelas R4C. 1. Pengertian senyawa karbon dan kegunaan senyawa karbon, keton, asam karboksilat, dan ester. Yang pertama, pengertian senyawa karbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon atau sering juga disingkat dengan C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N, sulfur S, dan unsur organik lainnya. Karbon merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon. Elektron valensi atom karbon yang berjumlah 4 memungkinkan karbon dapat mengikat 4 ke atom karbon atau unsur lainnya. Kegunaan senyawa karbon. Yang pertama ada keton. Senyawa keton yang paling dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton atau juga sering disebut dengan propanon. Kegunaan aseton yaitu yang pertama, pelarut senyawa karbon. Misalnya, untuk membersihkan cat kuku, melarutkan lilin, dan plastik. Yang kedua, untuk membuat obat bius, iodofrom, dan isopren. Yang ketiga, propanon atau dimethyl keton banyak digunakan sebagai pelarut. Acetophenon atau methylphenyl keton banyak digunakan sebagai zat hipnotik. Senyawa kloroacetophenon banyak digunakan sebagai gas air mata. Yang keenam, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti kloroform yang digunakan sebagai obat bius. Berikutnya, ada asam karboksilat. Pada senyawa asam karboksilat, terdapat gugus karboksil yaitu min COOH, di mana salah satu ikatan C dan O adalah berupa gugus karbonil atau C sama dengan O, dan ikatan lainnya adalah dengan gugus min OH. Sama seperti aldehil, asam karboksilat juga selalu berada di posisi pertama karena hanya tersisa satu ikatan C. Asam karboksilat memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama menjadi bahan baku sintesis plastik dan juga serat. Yang kedua, asam asetat dengan kadar 3-6% digunakan sebagai asam cuka atau cuka makan. Yang keempat, asam karboksilat juga dapat digunakan sebagai pengasam minuman, permen, maupun makanan lainnya. Beberapa senyawa asam karboksilat juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Yang berikutnya ada ester. Senyawa ester merupakan senyawa non-elektrolit dan juga tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Senyawa ester dengan rantai pendek masih memiliki sifat polar dan larut dalam air, sedangkan pada rantai yang lebih panjang bisa hampir bersifat non-polar. Ester merupakan senyawa dengan ciri khas memiliki aroma buah-buahan sehingga sering dijadikan perisa atau aroma buah pada produk-produk seperti sabun, makanan, minuman, dan lainnya. Yang kedua, ester dengan rantai pendek banyak terdapat dalam buah-buahan yang menimbulkan aroma dari buah tersebut, sehingga disebut ester buah-buahan. Senyawa ester buah-buahan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senyawa penyedap atau essence, larut pada pembuatan cat dan perekat. Ester yang berasal dari gliserol dengan asam karboksilat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sabun dan mentega. Yang keempat, ester dari alkohol dan asam karboksilat biasa disebut sebagai lilin atau wax. Lilin ini berbeda dengan lilin hidrokarbon atau parafin. Kegunaannya ialah untuk pemoles mobil dan lantai. Di sini saya akan menjelaskan rumus struktur gugus fungsi senyawa karbon, alkohol, eter, dan aldehida. Gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Di bawah ini ada contohnya, yaitu etana dan etanol, di mana etanol termasuk ke dalam golongan senyawa alkana, yaitu yang berikatan pada 2 atom karbon, yaitu atom karbon C yang berikatan pada 3 atom H. Kanan kirinya sama, berikatan kepada 3 atom H. Dan etanol itu perbedaannya terdapat pada sebelah kiri atom karbon C itu berikatan dengan 3 atom H, sedangkan yang sebelah kanan atom C ini berikatan dengan 2 atom H dan OH. Jadi di sini gugus fungsinya adalah
min OH atau mata kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawanya adalah OH. Next, ada rumus struktur gugus fungsi senyawa karbon. Di sini yang pertama ada alkohol, adalah senyawa alkohol memiliki gugus hidroksil min OH yang terikat pada atom karbon dari gugus alkil atau rantai hidrokarbon. Struktur umum dari alkohol adalah ROH, di mana R adalah gugus alkil. Yang kedua ada ether, adalah senyawa karbon dengan rumus molekul RO-eraksen. Dengan R dan eraksen merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis ataupun tidak. Atom oksigen pada rumus molekul ether bertindak sebagai gugus fungsi. Yang selanjutnya ada aldehida, adalah senyawa karbon yang satu atom karbonnya berikatan tunggal dengan atom hidrogen dan gugus karboksilat. Atom karbon tersebut juga berikatan rangkap ganda dengan atom oksigen. Struktur umumnya RCHO, di mana R adalah gugus alkil. Keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida tidak saya jelaskan karena itu dijelaskan di senyawa karbon 2. Jadi kalau teman-teman ingin menulis boleh. Next ada rumus struktur gugus fungsi senyawa karbon. Di sini ada alkohol atau alkanol. Gugus fungsinya adalah min OH. Rumus umumnya sama dengan ether atau alkoxyalkana, yaitu CnH2n plus 2O. Strukturnya CH3 CH2 min OH. Nama senyawanya etanol. Ether gugus fungsinya O. Aldehid atau alkanal gugus fungsinya min CHO. Keton atau alkanon gugus fungsinya CO. Rumus umumnya CnH2nO itu aldehid dan keton itu rumus umumnya sama. Asam karboksilat atau asam alkanoat gugus fungsinya COOH. Ester atau alkil alkanoat gugus fungsinya COO. Rumus umumnya CnH2nO2. Alkil halida gugus fungsinya X. Rumus umumnya CnH2n plus 1X. Strukturnya CH3 CH2 min CH2 min Br. Nama senyawanya propil bromida. Next, ada struktur alkohol dan ether. Di sini ada struktur bangun alkohol H3C min OH dengan rumus molekulnya menjadi CH4O. Yang kedua ada H3C CH2 min OH, rumus molekulnya menjadi C2H6O. Yang ketiga ada H3C min CH2 min CH2 min OH, rumus umumnya menjadi C3H8O. Yang keempat ada H3C CH2 min CH2 min CH2 min OH, rumus umumnya menjadi C4H10O. Di sini ada rumus molekulnya CnH2n plus 2O. Jadi misalnya N-nya 3, berarti C3H2 dikali 3, 6 ditambah 28 berarti C3H8O. Struktur bangun ether H3C min O min CH3 menjadi C2H6O. H3C min CH2 min O min CH3 menjadi C3H8O. Struktur aldehida dan keton. Struktur bangun aldehida HC rangkap 2O min HC, itu rumus molekulnya menjadi CH2O. Yang kedua H3C min C min H rangkap 2O, rumus molekulnya menjadi C2H4O. H3C min CH2 min C rangkap 2O min H, rumus molekulnya menjadi C3H6O. Yang keempat ada H3C min CH2 min CH2 min C rangkap 2O min H, rumus molekulnya menjadi C4H8O. Sama seperti rumus sebelumnya, struktur aldehida dan keton ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Jadi misalnya N-nya 4 berarti C4H2 kali 4 8O berarti C4H8O. Next, yang selanjutnya ada struktur asam karboksilat dan ester. Struktur bangun asam karboksilat yaitu HC rangkap 2O min OH, itu menjadi rumus molekulnya CH2O2.
H3C min C min OH rangkap 2O itu rumus molekuler menjadi C2H4O2. H3C min CH2 min C rangkap 2O min OH rumus molekuler menjadi C3H6O2. Itu sama kayak tadi. Ini struktur asam karboksilat dan ester itu mempunyai rumus yang sama, yaitu CnH2nO2. Jadi misalnya N-nya 4, jadi C4H2N berarti H2 kali 4 jadi H8O2. Jadi C4H8O2. Kegunaan senyawa karbon di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan pangan, karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh seperti nasi, roti, kentang, dan buah-buahan. Yaitu selanjutnya lemak sebagai sumber energi cadangan, membantu penyerapan vitamin dan melindungi organ vital, contohnya minyak goreng, mentega, dan margarin. Yaitu selanjutnya ada protein, bahan pembangun tubuh, berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan, contohnya daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah bahan baku industri. Contohnya ada minyak bumi sebagai sumber bahan bakar, yaitu bensin, solar, minyak tanah, bahan baku plastik, dan berbagai produk kimia lainnya. Yang selanjutnya ada batu bara, sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri. Selanjutnya ada gas alam sebagai sumber energi untuk memasak, pembangkit listrik, dan bahan baku industri kimia. Yang selanjutnya ada kayu, yaitu bahan bangunan, furnitur, kertas, dan berbagai produk lainnya. Yang ketiga itu sebagai bahan kimia, plastik, bahan yang ringan, tahan lama, dan mudah dibentuk, digunakan untuk berbagai keperluan seperti kemasan, peralatan rumah tangga, dan mainan. Ada serat sintesis sebagai bahan pakaian, karpet, dan berbagai produk lainnya. Yaitu selanjutnya ada obat-obatan, berperan dalam pengobatan berbagai penyakit. Dan di kehidupan sehari-hari itu ada sebagai sabun dan deterjen, membantu membersihkan kotoran, kosmetik, mempercantik penampilan, bahan bakar itu membangkitkan energi untuk kendaraan dan peralatan, dan untuk bahan bangunan, membangun rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya ada contoh soal, gas hidrogen sebanyak 112 ml atau STP dihasilkan dari reaksi etanol dengan logam natrium. Hitunglah banyak etanol yang bereaksi. Nah, reaksi ini merupakan salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh alkohol, yaitu dapat bersaksi dengan logam natrium menghasilkan senyawa natrium alkiolat. Reaksi yang terjadi ada 2CH3 dikurang CH20H ditambah 2Na menjadi 2CH3 dikurang CH2 dikurang ONA plus H2. Jika pada reaksi dibentuk 112 ml gas H2, mol H2-nya menjadi pakai rumus V dibagi 22,4, yaitu 112 dibagi 22,4 yaitu menjadi 5 mol. Maka mol etanol yang bereaksi adalah mol etanol sama dengan 2 kali mil H2, yaitu sama dengan 10 mol. Jumlah etanol yang bereaksi, mol dikali mR, 10 mol dikali 46 menjadi 460 mg atau sama dengan 0,46 gram.